Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Terima kasih masih selalu hadir menemani channel Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2091. Tang Zichen berjalan ke arah klan bintang. Zoomi, tunggu sebentar. Pada saat ini, seseorang mengejarnya. Saat Tang Zichen berbalik, itu adalah Tianxiang. Tuan Tianxiang, apa yang kamu inginkan? Tang Zichen bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Tianxiang ketika dia dikejar di depan begitu banyak orang. Tianxiang tersenyum, Zoomi, datanglah ke tempatku untuk membahas alkimia kapan-kapan. Tang Zichen agak bingung dengan apa yang dia maksud. Namun orang lain tercengang saat ini. Tiba-tiba, banyak orang berdiskusi. Tuan Tianxiang, ini mengambil inisiatif untuk menunjukkan kasih sayang seseorang Ini adalah ritme menyukainya Untuk mengungkapkan kesukaannya di depan umum, Tuan Tianxiang benar-benar seorang wanita yang berani mencintai dan membenci Tianxiang tersipu dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu, menantikan kedatanganmu. Tang Zichen melihat punggung Tianxiang dan berkata dalam hati, mungkinkah Tianxiang benar-benar berarti apa yang dikatakan semua orang? Tidak mungkin, Tianxiang terlalu berani, bukankah wanita seharusnya pemalu? Bagaimana mungkin Tenka begitu berani untuk menunjukkan kasih sayang? Tang Zichen agak bingung. Tang Zichen menjauh dari pandangan semua orang dan meninggalkan medan duel. Pada saat ini, di tempat lain, Master Tianxiang, Master Green King, mengamuk. Tianxiang, apa yang baru saja kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan ini? Kamu menyatakan kasih sayangmu kepada Zoomi di depan begitu banyak orang, bukan? Masih tidak tahu malu, keluarga wanita Anda melakukan hal seperti itu, Anda benar-benar marah kepada saya. Selain itu, Anda tahu betul bahwa Anda akan bertemu Mei Tianxing pada kencan buta resmi nanti, tetapi Anda hanya apa yang Anda maksud dengan itu? Tianxiang berkata, Tuan, saya tidak suka Mei Tianxing. Jadi kamu sengaja mempermalukan Mei Tianxing. Yang lain tidak tahu bahwa saya akan pergi kencan buta dengan Mei Tianxing, di mana penghinaannya. Orang lain tidak tahu, tapi Mei Tianxing dan cucunya tahu. Saat ini habis untuk menunjukkan kasih sayang kepada Zoomi di depan mereka. Kemana kamu membawa Mei Tianxing? Kalau begitu, batalkan kencan buta hari ini. Ayo, beri aku kencan buta. Raja Hijau dengan paksa menarik Tang Zichen, datang ke penginapan tertentu di dekatnya. Saat ini, di lantai atas di salah satu penginapan, Mei Tianxing dan kakeknya Mei Sit sudah menunggu. Mei Tianxing tidak terlihat bagus. Yang pertama adalah dia telah kalah dan kalah telak. Dia ingin Tianxiang melihat gayanya, tetapi hasilnya bisa dibayangkan. Dan yang kedua, Tianxiang telah menyatakan kesukaannya pada Tang Zichen di depan umum. Kakek Tianxiang jalang itu, dia jelas menyukai Zoomi. Apakah aku masih perlu duduk di sini dan menunggunya? Mengapa tidak perlu? Siapa yang disukai Tianxiang adalah urusannya, tetapi siapa yang ingin dinikahinya bukanlah urusannya. Tianxiang pasti tidak ingin menikah denganku, itu sebabnya dia sengaja menunjukkan cintanya kepada Zoomi di depan semua orang, mencoba membuatku mundur karena mengetahui kesulitannya. Karena orang bahkan tidak menyukaiku, mengapa aku harus melakukannya memaksakan diri? Hati kecil Tianxiang, kamu pikir hanya kamu yang bisa melihatnya, tapi sayangnya, semakin dia melakukan ini, semakin aku harus melawannya. Pada saat itu, Tianxiang dan Green King tiba. Sekilas, Mei Tianxing melihat Tianxiang, dan tiba-tiba, Mei Tianxing kaget dan menelan ludah. Kakak Mei, aku sangat menyesal kamu telah menunggu. Setelah duduk, Green King meminta maaf kepada Mei Sit.
Mei Si tidak terlihat baik dan tertawa. Raja Hijau, muridmu bisa sangat menarik. Dia akan bertemu Tianxing pada kencan buta, namun dia lari untuk mengungkapkan cintanya pada pria lain. Sekarang semua orang di luar mengatakan bahwa dia dan Zhou Mi, mereka adalah pasangan alami. Jika mereka adalah satu-satunya yang dilahirkan bersama, mengapa Anda membawanya untuk bertemu dengan cucu saya? Green King tampak malu dan berkata, Kakak Mei, saya tidak tahu Tianxiang akan melakukan itu. Saya benar-benar minta maaf. Tianxiang terlihat sangat buruk. Mereka benar, Tianxiang berlari keluar untuk mengungkapkan kasih sayangnya kepada Tang Zichen tanpa rasa malu. Dia tidak berdaya karena dia benar-benar tidak ingin kencan buta dengan Mei Tianxing. Jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika dia benar-benar harus memilih antara Tang Zichen dan Mei Tianxing, Tianxiang tidak akan ragu untuk memilih Tang Zichen. Sayangnya, ada beberapa hal yang dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Tianxiang mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Mei Senior, maaf, saya benar-benar tidak menyukai Mei Tianxing, dan saya harap Anda akan memaafkan saya. Otot-otot di wajah Mei Sit bergetar, dan ekspresinya galak. Mei Tianxing sibuk berkata, Tuan Tianxiang, apakah saya seburuk itu? Apakah karena saya kalah dari Komi? Tenka berkata, tidak. Lalu kenapa? Meskipun aku kalah dari Zhou Mi, tapi cinta seharusnya tidak hanya melihat dua orang, tapi juga latar belakang kedua belah pihak. Zhou Mi tidak memiliki latar belakang untuk dibicarakan, kamu dan dia tidak akan bahagia. Kalau begitu aku senang denganmu. Ini. Mei Tianxing, sebenarnya Zhou Mi dan aku sudah saling kenal sejak lama. Jika kamu benar-benar menyukaiku, kamu tidak membutuhkanku. Oke, kita bisa berteman. Mei Tianxing berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang pernikahan saya. Kakek saya yang membuat keputusan. Saya akan mematuhi apapun yang diatur kakek saya. Mei Tianxing berkata dalam hati, sangat cantik, hanya orang bodoh yang tidak menginginkanmu. Tianxiang juga membuka pintu dan berkata, bahkan jika kamu mendapatkan orangku, kamu tidak akan mendapatkan hatiku, jadi mengapa harus menderita? Mei Tianxing berkata, saya tidak setuju, jika saya mendapatkan orang Anda, saya dapat memiliki banyak anak dengan Anda, dan jika saya memiliki anak, saya masih takut tidak mendapatkan hati Anda. Selain itu, ketika Anda dan saya memiliki banyak anak di masa depan, apa gunanya? Bahkan jika kamu masih menyukai Zhou Mi, apakah Zhou Mi akan menyukai wanita yang memiliki begitu banyak anak? Kamu. Aroma surgawi hampir memuntahkan darah, sangat kejam. Plum Si terkekeh, lumayan, wawasan cucuku tentang cinta cukup tinggi. Raja Hijau memberi kompensasi dengan senyuman, memang, jika kamu mendapatkan seseorang, kamu secara alami akan mendapatkan hati. Tianxiang menangis, Tuan, saya benar-benar tidak ingin menikah dengan Mei Tianxing. Raja Hijau berkata, Tianxiang, mengapa kamu menderita? Meskipun Tianxing tidak sebaik Zhou Mi untuk saat ini, tetapi Tianxing setidaknya berada di peringkat kedua. Peringkat kedua tidak buruk, baiklah, guru melakukan ini untuk dirimu sendiri, bagus. Setelah mengatakan itu, Raja Hijau bertanya, Tianxing, bagaimana perasaanmu tentang Tianxiang? Kembali ke kakek Raja Hijau, saya sangat menyukai Tianxiang, saya ingin memulai sebuah keluarga dengannya dan memiliki banyak bayi kecil, kata Mei Tianxing dengan berani. Aku tidak menginginkan itu, oh. Tianxiang jatuh di atas meja dan berteriak. Green King sangat kesal di dalam hati ketika dia melihat betapa sedihnya Tianxiang menangis, tapi, dia pikir itu untuk kebaikan Tianxiang sendiri. Plum Si berkata, Raja Hijau, karena kedua anak telah menyatakan kepuasan mereka, bukankah ini waktunya untuk membicarakan pernikahan mereka? Lebih baik memilih hari daripada bertabrakan dengan itu, atau mari kita menikah hari ini dan memiliki kamar pengantin di malam kedua anak itu tidak mudah, jadi jangan buang waktumu ah.
Ini, Green King ragu-ragu, ini terlalu terburu-buru. Apa? Saudara Hijau merasa tidak enak. Raja Hijau melihat penampilan agresif biji Prem, hati sedikit tidak senang, tetapi orang-orang abadi Raja Hijau hanya Master Pil abadi kelas 4, yang bukan saingan. Raja Hijau berstatus tinggi karena dia bisa alkimia, tahu banyak orang kuat yang abadi saja. Green King berkata, Brother Mei, mengapa kita tidak menunggu? Saya khawatir. Apa yang harus ditunggu? Saya pikir sudah hampir waktunya, kata Mei Sid. Mei Tianxing juga memiliki kegembiraan di dalam hatinya, merasa bahwa di suatu tempat di tubuhnya akan meledak saat ini, dan tersenyum, saya juga ingin menikah hari ini agar tidak tidur malam yang panjang. Raja Hijau memandangi kakek nenek benih Mei, merasa bahwa mereka berdua tidak mempertimbangkan pendapat Raja Hijau. Raja Hijau berkata dalam hati, tampaknya aku hanyalah alat untuk alkimia orang, tanpa kekuatan nyata untuk menganggapku serius, bahkan jika aku mengaku sebagai teman. Aku sudah berjanji untuk menikah dengan Tian Xiang untuk Tian King, namun mereka masih ingin menikah hari ini tanpa mempertimbangkan sedikit pun apakah saya bersedia atau tidak. Pada saat ini, Raja Hijau, yang didorong secara agresif oleh Mei Sid, tampaknya telah menyadari, dan pemahamannya tentang temannya telah berubah. Terus terang, Mei Sid, seorang teman, tidak terlalu menghormatinya sama sekali. Semua, jika tidak, mengapa dia mengabaikan keinginannya dan harus meminta untuk menikah hari ini? Raja Hijau sedih di dalam. Seorang alkemis mungkin tampak seperti dia memiliki status bangsawan, tetapi jika dia tidak dapat digunakan oleh orang lain, dia lebih buruk daripada seekor anjing. Lihatlah Tuan Chen dari kerajaan abadi Yun Luo, dia dulunya sejajar dengan kaisar dan memiliki status yang begitu tinggi, tetapi kemudian, dia menjadi seorang tahanan. Green King adalah Master Pil abadi kelas 4 dan hanya ada 2 dari mereka di benua pohon cemara Yan atas, jadi statusnya tampak tinggi, tetapi begitu dia tidak dapat membuat pil untuk orang kuat manapun, dia adalah kotoran anjing. Raja Hijau berkata, Saudara Mei, lebih baik memilih hari yang baik nanti. Anda dapat melihat Tian Xiang menangis dengan sangat sedih saat ini, hari ini benar-benar tidak akan berhasil. Mei Sid menatap Tian Xiang yang menangis di atas meja, mendengus Raja Hijau, lihat musuh yang kamu terima ini, bahkan menghormati gurumu sudah tidak bisa, mengapa repot-repot dengannya, wanita baik, semakin kamu mematuhinya, semakin Anda akan membalikkan langit. Selain itu, dia tidak mau menikah dengan Tianxing hari ini, masa depan juga tidak mau, masa depan sama cengengnya, tidak peduli dia menikah nanti atau sekarang, dia masih harus menangis, mengapa tidak menikah saja sekarang selagi setrika masih panas. Jadi, menurutku masih pantas melakukannya hari ini. Raja Hijau melihat benih plum dan kecewa karena benih plum masih bersikeras hari ini, sama sekali tidak peduli apa maksudnya. Pada saat ini, Tang Zichen telah kembali ke wilayah Star Clan. Tang Zichen, Bintang Luo mengambil inisiatif untuk datang mencari Tang Zichen. Nona Bintang Luo, Tang Zichen, sejujurnya apakah Anda menyempurnakan metode domain hebat? Tanya Bintang Luo. Tang Zichen tersenyum dan berkata, ya, saya telah menyempurnakannya. Itu sangat halus Tang Zichen, kamu benar-benar terlalu jenius. Star Luo terkesan. Nona Star Luo sopan. Bintang Luo menatap Tang Zichen, jantungnya berdegup kencang sehingga dia bahkan tidak berani melihatnya. Pada saat ini, tidak jauh dari situ, Yun Zi mengatupkan bibirnya, seolah dia melihat sesuatu. Nona Star Luo, apakah ada yang lain? Tang Zichen bertanya. Star Luo mendengus, aku tidak bisa tinggal di sini jika tidak apa-apa. Itu tidak benar, tapi aku hanya khawatir jika kamu tinggal di sini terlalu lama, keluargamu akan salah paham. Apa yang salah paham?
Begitu Bintang Luo memikirkan fakta bahwa Tian Xiang bahkan telah menyatakan kesukaannya pada Tang Zichen di depan umum hari ini, untuk beberapa alasan, Bintang Luo sedikit cemas di dalam, seolah-olah takut direnggut. Namun, Xing Luo tercabik-cabik, keluarganya mungkin tidak dapat melihat Tang Zichen, jika tidak, semuanya tidak ada artinya, lebih baik memikirkan Tian Xiang, tidak ada ikatan keluarga. Saat ini aula utama tertentu dari klan Xing. Semuanya apa yang harus kita lakukan, bahwa Zhou Mi tanpa diragukan lagi, adalah seorang jenius yang luar biasa dan kemungkinan besar akan menjadi dewa abadi di masa depan. Ini sangat sulit. Ya, bakat seperti itu benar-benar langka, tetapi Zhou Mi hanya tertarik pada Star Luo, wanita lain di keluarga kita, dia tidak tertarik. Namun, Star Luo tidak kompeten dengan segala cara, kita harus menikahkannya dengan Yan Qinggang dari keluarga Tuan kelas 2A. Jika bukan karena fakta bahwa Yan Qinggang ditutup, Xing Luo pasti sudah menikah dengannya. Yan Qinggang sudah ditutup selama puluhan ribu tahun, dan masih menunggu. Lagi pula, dia adalah makhluk abadi atas teman leluhur keluarga kita. Nenek moyang keluarga kita juga benar-benar, bahwa Yan Qinggang telah hidup selama ratusan juta tahun, biarkan Xing Luo menikah dengan lelaki tua yang jahat, Xing Luo tidak akan bahagia jika dia tahu. Masalah ini tidak bisa diketahui olehnya sekarang. Bagaimana dengan Tang Zichen? Jenius seperti itu, apakah kita masih ingin merekrut mereka atau tidak? Biarkan Star Luo berbicara lagi, berikan dia gadis terbaik di keluarga kita, selain Star Luo. Saat ini, di rumah Tuan Green King, wajah Tian Xiang penuh dengan kematian, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa kembali. Raja Hijau juga tidak terlihat bagus. Dalam benak Raja Hijau, kata-kata benih plum yang bertekad untuk menikah hari ini terus muncul, tidak mendengarkan pendapat Raja Hijau sedikit pun, bahkan jika itu besok. Pada akhirnya, Raja Hijau sangat kesal dan minta diri kembali untuk mempersiapkan pernikahan sebelum meninggalkan penginapan. Untuk waktu yang lama Tian Xiang berkata, "Tuan, jika Anda harus menikahkan saya dengan Mei Tianxing, saya jamin Anda akan kehilangan saya selamanya." "Apa maksudmu? Saya akan mati." Tubuh Raja Hijau bergetar. "Benarkah kamu tidak terlalu menyukai Mei Tianxing?" "Ya, saya lebih baik mati daripada menikah dengannya, Tuan. Jika Anda masih menganggap saya murid Anda dan satu-satunya keluarga yang Anda miliki, dengarkan sedikit suara hati saya dan jangan membuat keputusan untuk saya." Raja Hijau tersenyum pahit, "Hanya saja, aku juga telah berubah pikiran, Benih Mei, harus membuatku menikahkanmu dengan cucunya hari ini, tanpa sedikit pun memperhatikan apakah aku bersedia atau tidak." Ini pada dasarnya menunjukkan bahwa di dalam hatinya, saya tidak benar-benar memiliki status sama sekali. Jika saya juga orang yang kuat sekuat dia, saya akan melihat apakah dia berani mengabaikan pendapat saya begitu banyak. Dalam analisis terakhir, tidak ada kekuatan, hanya seorang alkemis. "Teman, saya agak melihat dengan jelas." Tian Xiang sibuk berkata, "Tuan, maukah Anda membiarkan saya menikah dengan Mei Tianxing?" Green King berkata, "Saya belum memutuskan, tapi saya sudah sangat tidak menyukai Mei Tianxing. Bajingan kecil ini, semakin saya melihatnya, semakin menjijikkan dia. Dia dipukuli oleh Zhou Mi hari ini dan masih memiliki keberanian untuk menikah. Mengapa dia tidak mati saja?" Tian Xiang Dao, "Bagaimana dengan Zhou Mi? Apakah kamu menyukainya?" "Bajingan itu, Zhou Mi, telah mempermalukanku dengan tidak memujaku sebagai tuannya. Aku sama sekali tidak menyukainya." "Lalu bagaimana jika dia bersedia memujamu sebagai tuannya?" "Jika dia mau memujaku sebagai tuannya, maka aku juga bersedia berpikiran terbuka dan terputus dari benih plum, dan aku bersedia mengolahnya dengan sepenuh hati, dan dengan bakat yang cermat, dia bisa menjadi abadi atas di masa depan 9 dari 10.
Di dunia ini, tidak peduli seberapa baik Anda dalam alkimia, Anda masih hanya alat orang lain. Selama Zoomi bisa menjadi salah satu dari kita, saya bersedia untuk ambil risiko, kata Raja Hijau sambil menggigit. Melalui kejadian ini, Raja Hijau merasa bahwa dia harus memiliki kekuatan untuk melakukannya, tetapi dia sendiri tidak punya pilihan, jadi dia mengambil magang yang menjanjikan. Zoomi tidak diragukan lagi adalah kandidat yang sempurna. Wangian surgawi berkata, "Tuan, saya akan pergi dan memohon kepada Zoomi sekarang. Saya akan memintanya untuk menyembah Anda sebagai tuannya, tetapi dapatkah Anda menanggapi kata-kata Anda dengan serius?" Tentu saja, jika Zoomi bersedia memujaku, aku tidak akan lagi memaksamu untuk menikah dengan Mei Tianxing, dan putuskan persahabatanmu dengan Mei Sid. Lagi pula aku, Raja Hijau, telah mengenal lebih dari sekedar Mei Sid di benua Sinuyan atas, dan saya telah mengenal lebih banyak lagi dewa tertinggi, dan orang-orang kuat yang mengandalkan saya untuk memurnikan pil untuk mereka pasti akan membuat saya tetap hidup untuk keuntungan mereka sendiri. Terputus dari benih plum, dan benih plum tidak dapat menyakitiku, kata Raja Hijau. Grace, Tuan, kalau begitu aku akan pergi mencari Zoomi sekarang. Green King berkata, jika Anda pergi ke sana, jangan kembali, tetap di Star Luo dulu, saya khawatir Mei Tianxing akan datang untuk merampok seseorang. Lagi pula ketika saya baru saja kembali, saya menyuruh Mei Sid untuk datang kembali dan mempersiapkan pernikahan, mereka pasti akan datang untuk mengambil pernikahan di malam hari. Bagus. Tian Xiang dengan senang hati melarikan diri. Raja Hijau menghela nafas dalam-dalam dan berkata dalam hati, Mei Sid, kaulah yang memaksaku untuk memutuskan persahabatanku denganmu, kaulah yang tidak menganggap serius orang lain. Kau harus tahu bahwa ada banyak dewa tinggi yang kuat yang memohon saya untuk pil alkimia di benua Feiyan atas, tapi sayangnya, Anda sangat tidak menghormati saya karena hubungan saya dengan Anda. Hal seperti apa cucu Anda, melihat sikap Anda terhadap saya kira tidak ada untungnya menikah denganmu. Saat ini, di kediaman Guru Imha. Tang Zichen, bagaimana ini bisa dipahami? Tang Zichen, bisakah kamu menunjukkannya padaku? Tang Zichen, datanglah ke tempatku untuk makan malam-malam ini, aku akan menyuruh pelayanku menyiapkannya. Xing Luo meninggalkan satu kalimat Tang Zichen dan satu kalimat lagi dari Tang Zichen, menggonggong dengan rajin. Tidak jauh dari sana, Yun Ziwei mengatupkan bibirnya dan melihat Tang Zichen menginstruksikan Xing Luo untuk berlatih teknik keheningan. Yun Zi, aku dulu meremehkannya, tapi sekarang aku telah melihat seseorang yang begitu kuat, aku datang untuk mencurinya dariku. Yun Meng Dao. Yun Zi, jangan marah, Tang Zichen tidak sendiri, dia punya banyak wanita yang dia kenal di alam bawah. Tapi sekarang berbeda, keluarga Star Luo sangat kuat. Hei, di mana solusinya? Jika Star Luo benar-benar ingin mencuri seorang pria darimu, kamu harus menjadi kecil. Sayang sekali. Tang Zichen juga merasakan, Xing Luo hari ini, sangat berbeda dari masa lalu, terlibat dalam sedikit kontrol, benar-benar ingin memeluknya. Tang Zichen, apakah ini? Stero bertanya. Ya, itu benar. Tang Zichen naik untuk memperbaiki teknik Star Luo, dan Tang Zichen terbuka untuk gagasan itu, dengan sengaja menyentuh tangannya dan menggosok pinggangnya saat dia mengoreksinya. Star Luo segera merasa bahwa Tang Zichen sengaja memakan tahunya. Star Luo menoleh untuk melihat Tang Zichen, mereka berdua saling memandang dekat. Star Luo tersipu dan menundukkan kepalanya, sepertinya dia tidak keberatan makan Tang Zichen tahu dia. Di kejauhan, Yun Zi melihat dua ekspresi cinta dan kasih sayang mereka yang intens dan menjadi marah. Kakak, lihat mereka, mereka terlalu tak tahu malu. Yun Meng tersentak, kali ini Tang Zichen yang sengaja memakan tahu Xing Luo. Aku melihat Tang Zichen menyentuh tangannya dan memeluk pinggangnya.
Tapi, Xing Luo dia tidak keberatan sama sekali dan tersipu. Aku benar-benar tidak bisa menontonnya lagi. Yunzi menangis. Sayangnya, jika kamu tidak bisa melihatnya, kamu tidak bisa, dari pandangan, dari pikiran, mantan lecer, kamu ingin dia eksklusif untukmu, itu tidak mungkin. Selain itu, bakat Xing Luo lebih baik dari kamu, keluarganya lebih baik darimu, dan penampilannya sedikit lebih cantik darimu. Omong kosong, di mana aku lebih jelek darinya, tadi malam suamiku juga. Pujilah aku bahwa aku adalah wanita tercantik di dunia. Han, kamu bisa menganggap serius apa yang dikatakan pria di bantalnya. Tang Zichen dengan berani memeluk pinggang Xing Luo, melihat bahwa Xing Luo tidak memiliki ekspresi lain selain tersipu. Tang Zichen menjadi lebih berani dan berkata di telinga Xing Luo, bagaimana kalau aku pergi ke kamarmu di malam hari? Tang Zichen juga sangat berani, bahkan berani mengatakan kata-kata untuk pergi ke kamarnya di malam hari. Jika orang-orang dari klan Xing mengetahui hal ini, mereka pasti akan membunuh Tang Zichen. Xing Luo adalah teman leluhur klan Xing, wanita Yan Qinggang, dan akan secara resmi menikahi Xing Luo ketika retret Yan Qinggang selesai. Yan Qinggang itu adalah dewa atas yang kuat, itu diatur secara khusus oleh leluhur, hanya saja tidak banyak orang yang tahu tentang masalah ini. Xing Luo Ton mendorong Tang Zichen pergi dan sepertinya kembali sadar panik. Tang Zichen, itu saja untuk hari ini, aku akan kembali dulu. Itu tentang makan malam. Tang Zichen sedang sibuk. Tidak perlu. Xing Luo buru-buru pergi. Sial, mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Tang Zichen tidak bisa tidak mengatakan, beberapa saat yang lalu, dia masih dalam keadaan sangat sayang, saat berikutnya, dia berubah. Setelah pergi, Xing Luo tersipu malu. Bagaimana aku bisa seperti ini, aku terlalu tidak tahu malu, mungkinkah aku benar-benar mencintainya? Tidak, dia dan aku tidak ada masa depan, keluargaku, ragu-ragu untuk menikahkanku dengan siapapun, banyak talenta muda yang luar biasa datang ke pintu untuk melamar, keluargaku bertekad untuk tidak menikahiku, yang berarti keluarga saya berharap banyak dari saya. Xing Luo berlari kembali ke kamarnya. Pada saat itu, pelayan itu berkata, Nona, Tuan Tianxiang ada di sini, baru saja tiba, dia ada di dalam rumah. Tianxiang, oh. Xing Luo sibuk memasuki rumah, dan benar saja, Xing Luo sedang duduk di ruang tamunya. Stero, Tenka, apa yang kamu lakukan di sini? Stero, tolong aku, teriak Tenka. Ada apa denganmu? Bintang Luo sibuk dengan pertanyaan yang memilukan. Tianxiang berkata, Bintang Luo, tuanku ingin menikahkanku dengan Mei Tianxing. Jujur saja, hari ini aku seharusnya bertemu dengan Mei Tianxing pada kencan buta, tapi aku tidak menyangka Mei Tianxing kalah dari Zhou Mi. Alasan saya berlari di depan umum untuk mengungkapkan kasih sayang saya kepada Zhou Mi adalah untuk melihat apakah saya bisa memberitahu Mei Tianxing perasaan saya dan membatalkan kencan buta, tetapi kami masih bertemu. Mei Tianxing menggigit saya dan tidak akan melepaskannya, dan kakeknya terlebih lagi, dan mengatakan bahwa kamar pengantin akan diadakan malam ini. Tidak mungkin, apa terburu-buru? Xing Luo terkejut. Tapi, tuanku tidak ingin menikah hari ini, jadi ada perbedaan pendapat dengan Mei Sit. Tapi Mei Sit bertekad untuk menikah hari ini. Masalah ini menyebabkan ketidaknyamanan tuanku, jadi, sekarang semuanya menjadi sedikit pergantian peristiwa. Pergantian peristiwa apa? Beritahu saya dengan cepat, selama saya bisa membantu, saya akan berkewajiban. Tuanku berkata bahwa jika Zhou Mi bersedia memujanya sebagai tuannya, dia dapat mempertimbangkan, memutuskan hubungan dengan benih Mei, dan aku tidak harus menikah dengan Mei Tianqing. Star Luo bingung, apa hubungannya ini dengan Zhou Mi? Star Luo, ayo cari Zhou Mi dulu dan temui dia sebelum kita membahas detailnya. Oh.
Xing Luo memiliki pandangan yang agak rumit di dalam, meskipun mereka adalah saudara perempuan yang baik, itu selalu sedikit ketika menyangkut pria. Jika Tang Zichen benar-benar memuja Raja Hijau sebagai tuannya, bukankah mereka bisa bersama setiap hari? Namun, bagaimanapun, mereka adalah pacar yang baik dan tidak bisa membantu, jadi Xing Luo harus membawa Tian Xiang ke Zhou Mi. Don Zichen. Setelah mencapai pintu, Xing Luo berteriak. Tian Xiang juga tahu bahwa Tang Zichen adalah nama Zhou Mi di kehidupan ini, dan sepertinya di masa depan, dia juga harus memanggilnya dengan namanya di kehidupan ini. Tang Zichen benar-benar sedikit malu saat ini. Tang Zichen mendengar teriakan Xing Luo, tetapi dia tidak tahu harus menjawab atau tidak karena itu benar-benar canggung. Waktu berputar mundur 10 menit yang lalu. Star Luo mengobrak-abrik lebih cepat dari buku dan pergi. Tang Zichen tertekan, dan ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Yun Zi juga terlihat tidak bahagia. Ungu, ada apa denganmu lagi? Aku tidak ingin berbicara denganmu. Yun Zi menghela napas, berbalik dan masuk ke kamar dan mengunci diri. Cloud Violet, buka pintunya, ada apa denganmu? Aku bahkan tidak tahu apa yang salah denganku, aku tidak ingin berbicara denganmu lebih jauh lagi. Tang Zichen terdiam. Pada saat itu, Yun Meng diam-diam mengarahkan jarinya ke jendela di luar, mengingatkan Tang Zichen bahwa jendelanya terbuka. Tang Zichen segera pergi ke belakang rumah dan melompat masuk melalui jendela. Yun Zi melihat Tang Zichen melompat masuk melalui jendela, dan segera bangkit lagi, membuka kamar dan ingin keluar, tetapi begitu dia sampai di pintu, Tang Zichen memeluknya kembali. Tang Zichen sudah tahu pada titik ini bahwa itu pasti seperti Xing Luo, dia cemburu, jadi Tang Zichen hanya hal itu. Tapi ini baru saja menjadi ritme, dan dari luar terdengar teriakan Star Luo. Sial, bukankah bintang Luo ini baru saja pergi 10 menit yang lalu? Mengapa kamu kembali ke sini? Tang Zichen sangat tertekan. Yun Zi tersipu malu, apa yang harus kita lakukan sekarang kalau dia menerobos masuk? Mengapa kita tidak berhenti dulu? Tang Zichen tidak setuju, karena dia tidak bisa berhenti. Tang Zichen menghibur, tidak apa-apa, Star Luo adalah orang yang berpendidikan, dia tidak akan menerobos masuk, biarkan dia menunggu di luar. Saat ini di luar, bintang Luo bertanya pada Yun Meng, Nona Yun Meng, kemana Tang Zichen pergi? Yun Meng Dao ada di kamar. Karena masalah ini mendesak dan terkait dengan kepentingan seumur hidup Tian Xiang, Xing Luo tidak terlalu memikirkannya dan segera membawa Tian Xiang ke rumah. Yun Meng juga tidak menghentikannya, karena Yun Meng tidak tahu apa yang dilakukan Tang Zichen dan berpikir bahwa Tang Zichen sedang membujuk Yun Zi. Xing Luo segera mendorong pintu Tang Zichen dan berteriak pada saat yang sama, Tang Zi. Sebelum 3 kata selesai berteriak, Xing Luo dengan bodohnya ada di sana. Tian Xiang masuk tepat setelah dia. Tian Xiang tiba-tiba menutup mulutnya, tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Yun Zi, sebaliknya, sekarang berteriak. Yun Meng, yang mendengar teriakan di luar, juga langsung berlari masuk. Yun Meng juga bodoh. Tang Zichen benar-benar sangat tertekan, begitu banyak orang yang memperhatikannya, bagaimana mungkin dia merasa malu. Star Luo kembali sadar dan berbalik dengan panik sambil menghembuskan napas. Tang Zichen, kamu. Tian Xiang juga berbalik, wajahnya memerah. Yun Meng sudah melihatnya untuk kedua kalinya, tapi dampaknya tidak terlalu besar. Tang Zichen berkata, aku tidak membiarkan kalian masuk, jadi kalian jangan keluar dulu. Xing Luo dan Tian Xiang sibuk menghembuskan napas keluar dari pintu. Yun Meng menutup pintu kamar dan berkata, ini siang bolong lagi. Di luar rumah, butuh beberapa menit bagi Tian Xiang dan Xing Luo untuk menenangkan diri.
Mereka sudah murni begitu lama, dan hari ini mereka dihancurkan oleh Tang Zichen. Itu benar-benar membuatku kesal, kata Bintang Luo. Meskipun Bintang Luo sedikit menyukai Tang Zichen di dalam hatinya, itu tidak berarti bahwa dia bersedia memiliki sesuatu yang ambigu dengan Tang Zichen. Dia belum mencapai level itu, jadi saat ini kesuciannya telah tercemar dan hatinya sangat marah. Tian Xiang berkata, lupakan saja, bagaimanapun juga kita sendiri yang menerobos masuk. Kalau begitu, setidaknya dia melakukannya. Dia juga mengira kita tidak akan masuk. Singkatnya, ribuan tahun kesucianku dihancurkan olehnya. Tian Xiang, apakah kamu tidak depresi? Hal semacam ini, masa depan harus diberikan kepada suami kita. Pertama kali aku melihat tubuh pria pasti suami masa depan. Mungkin aku akan menikahi Mei Tianxing. Untuk apa aku membutuhkan kemurnian ini? Daripada memberikannya kepada Mei Tianxing, aku lebih suka memberikannya kepada Zhou Mi. Namun, Star Luo, kamu berbeda. Orang yang kamu tuju untuk menikah di masa depan harus hebat dan kuat. Lupakan saja, sudah seperti ini, aku akan kembali dulu. Kamu menunggu Tang Zichen keluar, katakan padanya apa yang harus kamu katakan padanya, aku tidak ingin melihatnya. Bagus. Xing Luo pergi lebih dulu. Sebenarnya Xing Luo tidak terlalu marah di dalam, tapi dia selalu harus mengatakan sesuatu yang marah, kalau tidak dia akan berpikir dia adalah pengganggu yang mudah, lain kali Tang Zichen akan lebih berlebihan. Tian Xiang menunggu dan menunggu di pintu selama lebih dari setengah jam sebelum Tang Zichen keluar. Tuan Tian Xiang, untuk apa Anda mencari saya? Di mana Stero? Zhou Mi, aku. Tian Xiang menatap wajah Tang Zichen saat ini dan tersipu karena suatu alasan. Katakan, Zhou Mi, aku mohon, sembahlah tuanku sebagai tuanmu. Haha, Tian Xiang, kamu sangat lucu. Itu semua di masa lalu, dan kamu masih mengungkitnya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyembah Raja Hijau sebagai tuanku. Tian Xiang berkata, Zhou Mi, aku mungkin akan menikah dengan Mei Tianxing malam ini. Apa? Tang Zichen terkejut. Dan kamar pengantin akan ada di malam hari. Tian Xiang Dao. Tang Zichen memandangi Tian Xiang yang begitu cantik, tetapi dia akan dilengkungkan oleh babi Mei Tianxing itu. Dia merasa tidak nyaman, kepalanya bisa patah, darah bisa mengalir, hanya wanita cantik yang tidak bisa dilengkungkan babi. Tian Xiang, Mei Tianxing sama sekali tidak layak untukmu, mengapa kamu menikah dengannya? Tuanku dan kakeknya Plumsit dulu berteman, dan mereka menjebak kami. Aku di hadapan publik hari ini. Tian Xiang menceritakan keseluruhan ceritanya kepada Tang Zichen. Tang Zichen tertekan, dengan kata lain, jika aku tidak menyembah kakekmu, kakekmu akan menikahkanmu dengan Mei Tianxing, dan jika dia melakukannya, dia akan berpikiran terbuka dan memutuskan persahabatannya dengan Mei Sid. Ya. Tuanku juga mengatakan bahwa dia menyadari bahwa tidak ada yang akan menganggapnya serius jika dia tidak memiliki kekuatannya sendiri, tidak peduli seberapa bagus dia dalam alkimia, jadi dia bersedia mengolahmu dan memisahkanmu dari benih plum asalkan kamu adalah anggota keluarganya sendiri. Jadi, Tang Zichen tampak sedikit terkesan. Jika Tang Zichen menyembah Raja Hijau sebagai tuannya, dia bahkan mungkin sampai ke Tian Xiang, sedangkan jika tidak, Tian Xiang akan menikah dengan Mei Tianxing pada malam hari. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah setuju dengan tuan musim panas ini, bagaimana saya bisa menyembah Raja Hijau sebagai tuan saya? Selain itu, tuan musim panas ini dan Raja Hijau adalah musuh bebuyutan. Hanya saja tuan musim panas ini telah berubah penampilan dan identitasnya dan Raja Hijau tidak mengetahuinya. Tang Zichen benar-benar terkoyak. Bisakah aku memikirkannya? Tian Xiang Dao tidak ada waktu, saya kira dalam setengah hari, Mei Tianxing akan datang untuk menyambut pengantin wanita.
Tang Zichen berkata, saya harus selalu membicarakan hal ini dengan tuanku. Oke, kalau begitu aku akan memberimu waktu 1 jam. Aku akan menunggu kabarmu di Xingluona, kata Tian Xiang. Tang Zichen menganggukkan kepalanya dengan susah payah. Tian Xiang mengambil beberapa langkah dan tiba-tiba berbalik, Zhou Mi, apakah kamu menyukaiku? Apa maksudmu? Apakah kamu menyukaiku? Tian Xiang tersipu dan bertanya. Tang Zichen tidak mengetahui rutinitas apapun, pertanyaannya begitu tiba-tiba sehingga Tang Zichen mengangguk tanpa sadar. Tian Xiang tersipu dan berkata, aku juga. Setelah mengatakan itu, Tian Xiang dengan malu-malu lari. Tang Zichen terkejut di sana, dengan Tian Xiang mengatakan itu, bagaimana mungkin Tang Zichen tidak menyembah Raja Hijau? Darah Tang Zichen mengalir ke kepalanya, dan dia diusir. Yun Meng dan Yun Zi, yang mendengar percakapan mereka, menghela nafas. Yun Meng berkata, Yun Zi, kamu lihat bintang Luo tidak cukup, ini dia satu lagi untuk dicuri darimu. Hei, aku tidak tahu harus berkata apa. Yun Meng berkata, jangan meminta terlalu banyak sekarang, kamu hanya bisa berharap dia memiliki yang lebih baik dan tidak akan meninggalkan yang lebih buruk. Tang Zichen datang ke master musim panas ini. Menguasai. Tak perlu dikatakan lagi, saya pernah mendengarnya, kata Master Imaha. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Tang Zichen bertanya. Guru Ima Xia berkata, tampaknya itu bukan milik saya, tidak peduli apa yang saya lakukan, itu tidak akan menjadi milik saya. Guru musim panas ini sedikit tertekan oleh rumput peri yang dia berikan kepada Tang Zichen. Tuan, mengapa Anda perlu mengatakan itu? Raja Hijau dan aku, kami tidak memiliki nasib yang sama. Jika kamu memujanya sebagai tuanmu, kamu tidak dapat menyembahku lagi, dan kamu hanya dapat memilih satu. Tuan, sekarang Raja Hijau tidak mengetahui identitas asli Anda, saya dapat memiliki kedua tuan Anda. Tidak mungkin, kamu pilih sendiri aku atau Raja Hijau. Tang Zichen berkata, Tuan, Anda baru saja mendengarnya, jika saya tidak menyembah Tian Xiang harus menikah dengan Mei Tianxing. Itu bukan urusanku, pada akhirnya, di hatimu tetap wanita yang lebih penting. Tuan, saya tidak mengatakan bahwa saya memungkiri Anda masih tuan saya, di masa depan ketika saya kaya, saya tidak akan pernah melupakan Anda, tetapi jika saya tidak menyelamatkan Tian Xiang, dia tidak akan pernah menjadi bisa keluar dari lautan kesengsaraan. Singkatnya, Raja Hijau dan aku, kami tidak berbagi nasib yang sama. Jika kamu ingin memujanya sebagai tuanmu, putuskan hubungan denganku. Tang Zichen berbalik dan berjalan pergi. Tang Zichen tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia tidak berharap tuannya begitu tegas. Tian Xiang hanya memberi Tang Zichen waktu 1 jam untuk memikirkannya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Apakah saya akan berdiri dan menonton Mei Tianxing menikah dengan Tian Xiang? Tang Zichen melihat Yun Meng tidak jauh dan berjalan. Yun Meng, katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Tang Zichen bertanya. Tuanmu tidak mau. Ya, mengapa? Saya pikir ini bukan konflik, itu normal bagi Anda untuk memiliki dua tuan pada saat yang sama. Dalam hal ini, Raja Hijau juga dapat meningkatkan kekerabatan dengan tuan musim panas ini, bahkan mungkin menginstruksikan tuan musim panas ini. Bukankah baik bagi semua orang untuk bersenang-senang? Tang Zichen tersenyum, Raja Hijau dan Tuan Musim Panas ini tidak cocok, tetapi hanya Tang Zichen yang tahu tentang ini. Tang Zichen tidak akan mengatakan apa-apa. Tuanku tidak menginginkannya, apa yang harus aku lakukan? Jika tuanmu benar-benar menginginkan yang terbaik untukmu, dia harus setuju, karena tuanmu sangat tidak masuk akal, tidak perlu meminta pendapatnya. Lagi pula, ketika kamu kaya di masa depan, kamu hanya akan membayarnya kembali 10 kali apa yang Anda berutang padanya.
Dan jika Anda tidak menyembah Raja Hijau hari ini, Anda akan kehilangan Tianxiang selamanya. Bahkan jika Anda menjadi kuat di masa depan dan pergi ke Mei Tianxing untuk merebutnya kembali, Tianxiang tidak akan tahu berapa banyak anak-anak dia ibu. Kalau begitu, mari kita lakukan itu. Tang Zichen berkata dalam hati, Tuan, jangan salahkan saya, cinta yang Anda miliki untuk saya akan membalas Anda 100 kali lebih banyak di masa depan. Tang Zichen segera pergi ke Xing Luona. Tianxiang. Zhou Mi, bagaimana menurutmu? Tianxiang bertanya dengan cemas. Tang Zichen tersenyum, aku sudah memikirkannya dan memuja Raja Hijau sebagai tuanku. Bagaimana dengan tuanmu? Dia masih tuanku, dan jika Raja Hijau bermasalah dengan itu, maka aku tidak akan memujanya. Aku yakin tuanku tidak akan keberatan. Ayo pergi dan temui tuanku. Tianxiang dengan senang hati meraih tangan Tang Zichen. Pergi. Tang Zichen segera mengikuti Tianxiang ke rumah Master Green King. Tuan, Zhou Mi ada di sini. Pada saat ini di aula, Raja Hijau sedang berlama-lama di sana, dan sebenarnya, Raja Hijau juga ingin Tang Zichen memujanya sebagai tuannya. Bagus. Raja Hijau mendengar teriakan Tianxiang dan merasa senang. Tang Zichen berjalan ke aula, dan ketika dia melihat Raja Hijau, Tang Zichen membungkuk, salam Raja Hijau Senior. Zhou-Mi, apakah kamu benar-benar ingin memujaku sebagai tuanmu? Tanya Green King. Tang Zichen berkata, jika saya tidak menyembah, apakah Tianxiang akan menikah dengan Mei Tianxing? Benar. Kalau begitu aku tidak punya pilihan, tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Tang Zichen berkata, Tianxiang pasti pacarku. Jika kamu memujaku sebagai tuanmu, Tianxiang akan menjadi kakak perempuanmu, keduanya sudah menjadi kakak perempuan, jadi tentu saja mereka lebih dekat daripada teman. Tuan Green King, pacar bukan berarti teman wanita, sederhananya itu berarti tunangan. Jika kamu tidak menerimaku, lalu apa gunanya aku memujamu sebagai tuanku? Aku Master Pil Immortal kelas 4, bukankah itu cukup menarik? Tang Zichen berkata, tidak cukup, di masa depan, saya pasti akan menjadi Master Pil Immortal kelima, keenam, atau bahkan lebih kuat, tingkat keempat bukanlah apa-apa. Kamu memiliki nada gila. Aku selalu seperti ini, kamu memutuskan sendiri, bagaimanapun, Tianxiang menyukaiku dan aku juga menyukainya. Selain itu, jika aku menikahi Tianxiang, maka aku adalah muridmu dan laki-laki Tianxiang, jadi bukankah itu lebih jaminan? Bahkan jika Anda tidak merasa aman dengan saya, maka Anda harus merasa aman dengan Tianxiang, sehingga Anda dapat sepenuhnya memperlakukan saya sebagai keluarga Anda. Ini. Raja Hijau mendengar Tang Zichen mengatakan itu dan merasa itu masuk akal. Raja Hijau sudah meragukan karakter Tang Zichen. Jika dia menjadi kaya di masa depan atau tidak berguna baginya, dia akan memungkiri dia sebagai tuannya. Tetapi jika Tianxiang juga menikah dengannya, itu akan lebih meyakinkan, karena Tianxiang dibesarkan olehnya sejak dia masih kecil dan tidak akan pernah memungkiri dia. Bagus. Raja Hijau juga tidak suka bertele-tele, jadi dia langsung setuju. Hahaha. Tang Zichen berlutut dan membungkuk, murid Tang Zichen, beri hormat kepada tuanmu. Tang Zichen, ini namaku dalam hidup ini. Bagus, hahaha, kalau begitu, pilih hari daripada menabraknya, dan nikahi Tianxiang sekarang, kata Green King. Sangat mendesak. Tang Zichen terkejut, tetapi kepribadian Raja Hijau ini disukai Tang Zichen. Apa yang perlu ditakutkan? Aku bahkan tidak keberatan. Apa yang kamu keberatan? Aku tidak keberatan. Lebih baik begini. Selamatkan kamu dari penyesalan. Tianxiang, bersiaplah dan beri hormat, kata Green King. Tianxiang tersipu, dan meskipun memang sangat mendesak, Tianxiang tidak keberatan sama sekali.
Master Green King segera menulis beberapa undangan, lalu memanggil beberapa pelayan dan menginstruksikan, hari ini, Zhou Mi akan memujaku sebagai tuannya. Aku akan mengadakan upacara penerimaan hari ini, dan muridku Tian Xiang juga akan memuja Zhou Mi sebagai istrinya. Hari ini, kalian semua, segera kirim postingan ini ke senior Yu Tianfu, senior Qiu Fuma, senior Long Head Huan, senior White Mist, senior Xiang Jun, dan seterusnya. Undang mereka untuk datang ke pesta pernikahan sekaligus. Bersambung.